Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Imam Zakaria dan Elizabeth, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 11 dan 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang menarik perhatian saya ketika membaca perikop Injil Lukas yang diwartakan oleh liturgi pada hari ini. Pertama, bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu diwartakan kepada calon ayahnya yang sudah lanjut usia, yang memiliki istri yang sudah lanjut serta mandul. Kelahiran Yesus pun disampaikan kepada calon angkatnya Yusuf yang tunangannya mengandung oleh Roh Kudus. Kedua, bahwa Yusuf tidak bertanya apa-apa dan langsung percaya. Tetapi tidak demikian dengan Zakaria. Dia banyak bertanya dan tidak mau percaya begitu saja. Karena itu Allah membuat dia bisu dan tidak bisa berkata apa-apa. Sosok Imam Zakaria yang sudah tua memohon keturunan. Doanya dikabulkan, tetapi dia tidak percaya akan kemungkinan itu. Malaikat Tuhan berkata kepadanya supaya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan bahwa Zakaria itu seorang imam besar yang bertugas dalam bait suci. Tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Allah memberikan karunia terbebas dari aib karena belum diberi keturunan. Tidak demikian dengan Elizabeth yang sudah tua itu. Meskipun dia itu mandul, ia menyambut kehadiran calon anaknya itu dengan pujian kegembiraan. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dari sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Sebab bagi wanita Yahudi yang tidak memiliki keturunan adalah aib untuk keluarga tersebut. Seperti kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat baik kepada Maria dan kepada Yusuf dalam mimpinya. Kelahiran Yohanes juga dicatat oleh penginjil Lukas sebagai kejadian yang disertai oleh campur tangan Allah yang menghendaki kelahirannya. Yohanes harus lahir lebih dahulu untuk menyiapkan kedatangan Sang Mesias. Kelahirannya juga ditandai dengan peristiwa yang besar, sampai-sampai ayahnya harus mengalami bisu karena tidak percaya pada kabar baik untuknya. Saudara-saudari terkasih, Zakaria sekalipun dia adalah seorang imam, tetapi
Dia tidak memiliki iman akan rencana Allah yang tidak terduga dalam hidupnya, bahwa Allah memilih dia sebagai ayah untuk Yohanes yang akan dilahirkan istrinya Elisabet. Menarik juga untuk diperhatikan bahwa karena ketidakpercayaannya itu, Sakaria harus dihukum dan tidak bisa berbicara hingga saat yang tepat dia akan dipulihkan, yaitu ketika anak itu dilahirkan ibunya. Ibunya menamai anak itu Yohanes, tetapi semua orang tidak bisa menerima karena tidak ada di antara kerabatnya bernama seperti itu. Apa yang dikatakan Elisabet disetujui oleh ayahnya yang sebelum menjadi bisu diminta malaikat Gabriel untuk menamakan anak laki-lakinya itu Yohanes. Sakaria menulis di atas batu tulis, namanya adalah Yohanes. Semua orang heran, dan terlebih mengherankan lagi, Sakaria bisa berkata-kata kembali dan memuliakan Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Sakaria dan Elisabet adalah sepasang orang tua yang sungguh berbahagia, dikelilingi orang-orang yang mengenal mereka dan mengagumi campur tangan Allah yang telah melepaskan aib dari dalam lingkungan keluarga mereka. Saudara-saudari terkasih, saya ingin menceritakan kepadamu tentang sukacita seorang ayah bernama Agustinus Setiadi yang pernah aku kenal di Surabaya. Beliau ini pada 30-an yang lalu adalah seorang ketua lingkungan. Keluarga Katolik ini belum dikaruniai anak. Kebetulan saya dan beberapa teman yang sedang live-in di daerah mereka ditampung di rumah mereka. Kami terlibat dalam pembicaraan dan keluarga ini sedang merindukan seorang anak. Kami, saya dengan suami istri itu bercakap-cakap. Saya berkata supaya mereka tidak putus asa menantikan kehadiran seorang momongan. Tetaplah berdoa, terutama mohon pertolongan Bunda Maria. Setelah saya kembali dari kegiatan live-in ke Malang, semuanya berjalan baik-baik saja. Berita mengejutkan datang dari keluarga ini. Katanya, istri saya sedang hamil. Terima kasih, katanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kataku. Setelah tiba waktunya, lahirlah seorang anak laki-laki dan diberi nama Binsar, artinya bintang bersinar. Doa Sakaria dan Elisabet dikabulkan Tuhan. Doa Bapak Ibu Agustinus dikabulkan juga. Doa yang dipanjatkan penuh iman dan bersungguh-sungguh bukanlah pekerjaan sia-sia. Memiliki anak adalah kerinduan seorang ayah. Apakah kita memiliki kerinduan juga? Milikilah iman yang besar bahwa Allah pasti mendengarkan doa kita. Siapakah yang masih percaya pada kuasa doa? Apakah aku mau datang kepada Tuhan penuh iman
dan mengharapkan karunia-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kedatangan Yesus didahului oleh Yohanes, anak Zakaria. Berilah kami iman yang tanpa syarat atas keputusan-Mu dalam hidup kami dan menantikan kedatangan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.